Shalom. Assalamualaikum. Shalom alaihim. Assalamualaikum. Nah, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas agama, sains, dan sejarah. Nah, ini topik yang menarik karena ini jadi perdebatan belakangan ini. Kisah Adam dan Hawa. Jadi saya ingin jelaskan perbandingan kisah penciptaan, ini termasuk penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia antara kisah Enuma Elis dan kisah di dalam kitab Genesis atau Kejadian. Ada teman saya yang orang Yahudi atau bisa dibilang belajar Yahudi, sebenarnya orang Indonesia gitu ya. Dia masuk ke Yeshiva, Orthodox Judaism dan dia mempelajari banyak literatur Judaism di sana dan dia tidak menemukan ajaran yang saya sampaikan di channel ini. Mengapa demikian? Karena channel ini adalah channel yang membahas Bible dan Science. Jadi semua narasumber literatur yang saya sampaikan di sini based on science modern, based on scholarship. Jadi rabi-rabi yang saya juga kutip itu bukan hanya rabi yang menjelaskan teologikal saja, teologia saja tidak membahas ayat ini artinya apa, ayat ini artinya apa, ayat ini sambungannya ayat ini gitu, dijadikan dirangkum jadi satu ajaran. Nah, ada rabi-rabi yang seperti itu yang saya golongkan sebagai rabi konvensional. Nah, kalau rabi yang saya kutip di sini adalah rabi yang punya pandangan scholarship Jadi wawasannya sudah istilahnya luas karena menekuni bidang sains modern. Nah, kita baca di sini. Ini ada buku bagus yang saya rekomen sekali. Sayangnya ini belum di dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Profesor Nahum Sarna. Beliau ini profesor di beberapa kampus seperti di Dora Golding Professor of Biblical Studies at Brandeis Universities, Kepala Departemen Near Eastern and Judaic Studies, Visiting Professor at Columbia University, PhD dari Dropsy College for Hebrew and Cognate Learning. Dan beliau juga ternyata penulis volume 1 dan 2 GPS Torah Commentary, Nahum M. Sarna. Sayangnya beliau ini sudah meninggal. Murid-muridnya banyak, salah satunya saya. Nah, kenapa saya mengambil literatur dari Judaism seperti ini? Karena kisah Adam dan Hawa ditulis pertama kali di dalam literatur Judaism, ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Nah, dari kitab Kejadian milik Judaism ini lalu disalin ke Septuaginta, disalin juga ke Peshitta Tanakh. Septuaginta dan Peshitta Tanakh dipakai oleh jemaat-jemaat awal Kristen. Lalu jemaat-jemaat Kristen modern memakai Masoretic Text abad 10 yang juga memuat kisah Adam Hawa ini. Jadi Judaism dan Kristen memiliki ajaran yang sama tentang kisah Adam dan Hawa ini karena tercatat di dalam kitab Kejadian. Namun penafsirannya itu berbeda Kenapa saya bilang berbeda? Karena ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan literal benar-benar kisah Adam dan Hawa itu nyata. Lalu non literal. Kalau non literal ini berarti dia kisah ini hanya sebagai alegori saja gitu. Nah, yang literal inilah yang tadi saya bilang konvensional Teman saya yang belajar Yahudi dari rabi-rabi Yahudi itu, mereka ini hanya berkutat di ajaran agama. Agama tidak merupakan bagian terintegrasi dari sains. Enggak.
Agama dan sains itu dua hal yang berbeda. Saudara-saudara harus pahami ini. Ya. Jadi pada saat saya tampilkan ya data-data dari Nahum Ensarna ini ya, itu artinya ya saudara-saudara, hasil riset ini tidak bisa dibantah oleh halaka atau ajaran rabbinik manapun atau ajaran agama manapun. Ya, riset hanya bisa dibantah dengan riset. Gitu ya. Apa sih hubungannya kisah kejadian ini sama Enuma Elish? Gitu. Kenapa saya harus perbandingkan? Jadi gini ya. Si Enuma Elish saya tampilkan aja. Ini saya sempat buat catatan kecil. Ya. Nah, ini dia. Ini dari wiki ya. Dan ada juga di buku yang tadi saya posting ya, Understanding English itu. Understanding Genesis. Enuma Elish merupakan mitologi penciptaan Babilonia yang ditemukan oleh Austen Henry Layard pada tahun 1849 dalam bentuk terpisah-pisah di reruntuhan perpustakaan Asurbanipal di Niniwe, Mosul, Irak. Gitu ya. Jadi yang namanya Babilonia dulu ya, sekarangnya itu Irak, gitu ya. Dan dipublikasikan oleh asiologis bernama George Smith tahun 1876. Jadi asiologis adalah seorang ilmuwan sejarawan yang mempelajari ya agama-agama kuno di Mesopotamia, Babilonia, termasuk budayanya seperti apa, bahasanya termasuk ke dalamnya. Jadi ini dipublikasikan oleh George Smith. Nah, Enuma Elish ini terdiri dari 1000 baris dan dicatat dalam bahasa Babylon kuno pada 7 tablet tanah liat ya, yang masing-masing berisi 115 sampai 170 baris teks. Jadi sekali lagi Enuma Elish adalah mitologi penciptaan Babylon. Nah, saudara-saudara pahami ya, kalau peradaban manusia itu dimulai sekitar 5.000 tahun lalu ya. Peradaban yang sudah, maksudnya peradaban manusia yang menetap ya di Mesopotamia pertama ya. Mesopotamia begitu maju ya pada saat itu ya. Disitulah ada tulisan pertama ya. Nah, Mesopotamia ini dikalahkan oleh Akkadian, muncul bangsa Akkadian. Lalu muncul lagi ya Babilonia, muncul lagi Mesir. Demikian ya. Jadi bangsa-bangsa ini ada lebih dulu. Barulah bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan keluar dari tanah penjajahan Mesir dipimpin oleh Musa. Gitu kan ceritanya kan. Jadi ya, si Musa ini ada di dalam satu masa di mana dia memimpin bangsa Israel ini yang tadinya adalah budak, ex-budak gitu ya. Dan karena ex-budak ya, mereka mengetahui kisah-kisah penciptaan di Mesir karena asalnya dari Mesir gitu ya. Nah, selain di Mesir, karena Mesir pada saat itu adalah kayak kerajaan adidaya pada saat itu yang menjadi sumber pengetahuan dunia ya. Bukan hanya budaya Mesir aja yang memiliki catatan penciptaan. Bangsa Sumeria, Akkadia, bangsa Babilonia ini juga memilikinya gitu. Nah, Enuma Elish ini dari Babylon gitu. Jadi inilah yang dibandingkan sama si Profesor Nahum Sarna ya. Dan ini yang saya mau jelaskan juga ya kepada saudara-saudara. Oke, balik lagi nih saya ke sini ya. Nih, kisah penciptaan. Sebelum masuk ke dalam kisah penciptaan, saya jelaskan dulu kalau di dalam bukunya ini si Nahum Sarna ini menulis ya, hati-hati kalau membaca kitab Kejadian karena tidak semuanya itu harus diartikan secara literal. Ya. Hati-hati gitu ya. Karena ada kisah-kisah yang sebenarnya itu bukan kisah nyata, termasuk kisah Adam dan Hawa ini gitu ya.
dia menulis ya di dalam masih dalam pembukaannya ya, di pembukaan XXIII jadi 23 ya. Understanding Genesis naturally strive first and foremost to impart to the general reader a body of essential knowledge, the distillation of and integration of the result of specialized research in many varied disciplines that shed light upon the biblical text, and it seeks to do this as comprehensively, as honestly, and as objectively as possible in non-technical language. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. If it rejects the literalist approach to the scriptures, it is solely because the approach cannot stand the test of critical scholarly examination. Jadi ya, kalau dilihat ya kitab Kejadian ini secara tekstual ya, ini tuh nggak masuk ya, nggak lolos, istilahnya nggak lolos uji kalau diuji secara scholarship gitu ya. Ini nanti dia juga menjelaskan kalau asal usul manusia itu kan secara sains scholarship yang ada di dunia modern ini ketahui asal usul manusia dari spesies sebelumnya yang berevolusi. Jadi benar ini teori Darwin ya. Itu emang faktanya, dan sejak 160 tahun yang lalu teori Darwin ini tidak ada yang bisa bantah sampai saat ini. Para ilmuwan ya muncul dari tahun ke tahun untuk menegaskan kebenaran teori Darwin. Nah, saudara-saudara ya, ini perlu diperhatikan. Jadi ya, hati-hati dalam membaca kitab Kejadian. Ya, kisah Adam Hawa ini sebenarnya ya tidak eksis benar-benar di dunia nyata. Adam dan Hawa adalah kisah alegori. Ya, kalau dijelaskan di sini si Nahum Sarna ya lebih jauh, dia bilang not science gitu. Ini nggak ada hubungannya sama science ya. Oke, sekarang saya masuk ke perbandingan kejadian alam semesta, kejadian manusia gitu. Nah, di mitologi Babilonia ini ceritanya tuh begini, saudara-saudara ya. Enuma Elis. Jadi kisah penciptaannya ini adalah pada mulanya sebelum ada langit dan bumi, yang ada itu adalah air. Ya, bisa dibayangin? Air doang. Nggak ada langit, nggak ada bumi, air. Nah, ada dewa-dewa air yang perlu dipahami di sini. Ya, ada Tiamat, ya, dan Apsu, gitu ya. Nah, dari dewa-dewa air ini lalu muncullah dewa-dewa baru. Perhatikan, kalau ini adalah konsep budaya politeis. Ya, jadi yang namanya sosok sesembahan mereka itu nggak satu, tapi beberapa. Dimulai dari sosok dewa air. Air itu jadi di dalam budaya mereka ada lambang kehidupan. Jadi kehidupan di mana mulainya dari air, oleh karena itu dewanya adalah dewa air. Ya, namanya apa? Tiamat dan Apsu. Nah, ini muncullah dari kedua ini muncul dewa-dewa generasi yang baru. Ya. The two waters born the divine offspring. This in turn gave birth to a second generation of gods, and the process was repeated successfully. Jadi setelah ada generasi kedua, ada generasi berikutnya, ya. Lalu then came a time when the young gods, through their unremitting and noisy rivalry, disturbed the peace of
Tiamat, and Apsu. Nah, ternyata ya di generasi-generasi dewa-dewa yang baru dilahirkan ini ya, ada dewa-dewa yang mengganggu kedamaian dari dewa-dewa yang awal, yaitu Tiamat dan Apsu. Ada yang rebel ya, ada yang nggak suka sama kedamaian yang dibuat sama Tiamat dan Apsu. Oleh karena itu ada clash. Disinilah ya perbedaan penciptaan. Ya, di sini ini yang membedakan ya. Kalau di Genesis ya kejadian ya itu tidak diceritakan asal muasalnya Tuhan. Ya. Kalau di Enuma Elis diceritakan nih asal muasalnya Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada dewa-dewi yang lain, sesembahan yang lain, ilah-ilah yang lain. Tuh ya. Nah, penciptaan dimulai di Enuma Elis ya karena adanya clash antara dewa-dewi. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian ya penciptaan itu dimulai ya karena Tuhan sendiri yang menciptakan, mau berkarya. Tidak ada istilahnya Tuhan berkontra dengan sesuatu yang lain karena memang tidak ada siapapun selain satu Tuhan ini. Ya, jadi dia berkarya dengan inisiatifnya sendiri. Itulah permulaan penciptaan di dalam Genesis. Gitu ya. Lalu ya saya lanjutkan di dalam Enuma Elis ini muncullah suatu dewa yang namanya Ea. Dia dewa yang bijak yang ingin menghancurkan siasat dari Tiamat yang menghendaki ya untuk membunuh semua dewa yang telah dilahirkan ini. Gitu. Jadi kan ada kontra kan antara si Tiamat dan Apsu dengan dewa-dewa yang baru. Nah, ini ada si Tiamat ini punya rencana jahat, tapi rencana jahatnya itu diketahui oleh Ea. Gitu, ya. Ea juga adalah seorang water god, dewa air juga, ya. Tiamat now plan revenge and organize her forces to attack on the gods. The latter, for their part, requested Marduk to lead them in the battle. He acceded provided that he be granted sovereignty over the universe. To this condition, the assembly of the gods readily agreed, and Marduk, invested with the insignia of royalty, thereupon became the champion and took up the cudgels against Tiamat and her helpers. Jadi ya clash antara dewa awal dan dewa-dewa muda ya. Dewa awal itu dipimpin oleh Tiamat ya. Yang di sini dijelaskan ternyata dia selain didukung sama Apsu juga didukung oleh dewa-dewa yang pro sama dia gitu ya. Lalu dewa-dewa muda ini dipimpin sama Marduk. Terjadilah clash antara Marduk ya dan juga pasukan Tiamat ini ya. Yang menang siapa? Yang menang adalah Marduk. Marduk itu membelah tubuh Tiamat menjadi dua bagian ya. Bagian yang atas dia buat melengkung, bagian yang bawah mendatar. Yang atas melengkung itu jadilah langit ya. Yang bawah ini jadilah bumi. Itu kisah penciptaan alam semesta ya di kisah Enuma Elis. Lalu bintang segala macam itu ada di antara langit dan bumi. Gitu. Nah, dewa-dewa yang menang adalah dewa-dewa yang muda. Ini kalah gitu kan ya. Pasukannya kalah. Nah,
Di dalam kepemimpinan Marduk ya, dewa-dewa muda ini disuruh untuk mengatur alam tata surya. Nah, pada saat mereka diperintahkan oleh Marduk, mereka juga rebel juga nih gitu loh. Jadi si Marduk itu menciptakan manusia dari darah Kingu. Ya, Kingu itu adalah second husband dari si Tiamat. Jadi si Tiamat ini punya rupanya poliandri gitu ya. Jadi dia punya suami yang kedua ya. Namanya si Kingu ini. Yang pertama kan si Apsu tadi ya. Nah, dari darahnya si Kingu ini jadilah dibentuklah manusia. Nah, manusia membantu dewa-dewa ini ya dalam mengatur ya perbintangan. Ya, jadi jangan heran ya kalau di dalam cerita bangsa-bangsa ya apa namanya catatan kuno ya, sebenarnya kalender itu sebelum si Israel itu ada kalender, bangsa-bangsa yang lain itu sudah ada, termasuk Babilonia ini gitu ya. Bahkan bangsa Israel ini ya itu tidak membuat kalendernya sendiri dengan mandiri, tapi mengadopsi kalender dari bangsa lain, dari budaya lain ya. Mulai dari Sumeria itu yang pertama memiliki kalender, lalu diadopsi ke bangsa-bangsa lain termasuk si Babilonia ini. Nah, saudara-saudara, perhatikan gambar di sini. Ya. Gambar di sini. Ini adalah gambaran yang digambar ya, oleh Profesor Nahum Sarna tentang astronomi kuno di mata bangsa Israel. Jadi bangsa Israel juga memahami bumi dan jagat raya itu juga bertahap. Mereka tuh kan tidak hidup di abad 21 kan. Di abad 21 sekarang ya udah ada satelit NASA di mana-mana gitu. Kita ada teropong bintang ya. Kita bisa dari laptop kita bisa masuk ya, lihat satelit Jepang dalam melihat bumi dan perputarannya secara real time lagi. Nah, teknologi ini kan nggak ada dulu. Nah, mereka ini mendapatkan bayangan bumi dan seperti apa jagat raya itu dari bangsa yang lain, dari cerita si Enuma Elish ini. Jadilah ya seperti ini ya. Inilah yang ada di bayangan kepala bangsa Israel dulu tentang bumi dan bumi dan alam semesta ya. Lalu di sini ada highest heaven ya, yang namanya Samayim ya. Samayim di dalam kosakata Ibrani itu dia adalah plural ya, bukan tunggal loh. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya sebenarnya tingkap-tingkap langit gitu. Heavens. Nah, ini merupakan tingkap-tingkap, ada jendela-jendelanya ya. Yang dibutuhkan kalau tingkap-tingkap ini terbuka lalu ada air keluar. Kalau lihat di kitab Kejadian ya, banjir pertama itu kan tingkap-tingkapnya ini terbuka gitu kan, lalu air keluar dari langit. Nah, ini sebenarnya si penulis kitab Kejadian itu ya terpengaruh oleh astronomi dari Enuma Elish, dari Babilonia ini gitu ya. Yang tadi kan dewa si Tiamat itu kan dibelah. Nah, dewa ini kan sumber air ya, dewa air gitu kan. Jadi pada saat tubuhnya yang atas itu tingkap-tingkapnya terbuka ya, airnya keluar ngucur ke bumi gitu. Nah, nantinya itu jadi banjir bandang, jadilah cerita kisah Nuh gitu ya. Nah, saya nggak mau terlalu jauh ke kisah Nuh ya. Saya mau jelaskan ini lebih detail gitu ya. Jadi ini ada tingkap-tingkap ya. Ini ada waters ya. Terus ini ada tingkap-tingkap gitu. Ya, atau chambers ya. Storehouse juga. 5 ini adalah firmament ya.
7 ini pillars of sky. Pillars of sky. Ya. Lalu 8 ini pillars bumi. Ada pilar-pilar bumi. Ya. Kalau saudara baca ada pilar-pilar langit, bumi apa segala macam itu juga ada ya di tanah. Lalu ada Sheol atau dunia orang mati di bawah bumi. Nah, ini masuk ke dalam pemikiran mereka ya dulu. Oh, dunia orang mati itu di bawah. Kenapa? Karena orang mati itu kan ditanam di bawah, ya dikubur gitu kan. Ya masuk ke bawah. Nah, pemikiran mereka masih pemikiran primitif, jadi mikirnya Sheol itu di bawah jadinya. Ya. Lalu ada juga ya. Ini yang ini adalah waters under the earth. Atau ya air di dalam bumi. Ya. Ini rivers of netherworld. Gitu ya. Jadi ada sungai ya di dalam bumi. Oke. Seperti tadi saya bilang nih ada bintang-bintang, bulan, ya benda-benda langit di antara langit dan di antara bumi. Oke. Inilah gambaran. Jadi memang terpengaruh ya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang baru muncul. Kapan munculnya? 1400 sebelum Masehi. 3400 tahun yang lalu. Ya, bangsa ini baru muncul. Sebelumnya ada bangsa-bangsa yang lain. Gitu ya. Jadi disinilah perbedaan antara penciptaan Enuma Elis dan Genesis ya. Lalu kenapa dibuat ini kisah ini sama si Musa? Kisah penciptaan, kisah Adam Hawa itu dibuat sama Musa ya. Kalau menurut si Nahum Sarna sama juga dengan apa yang saya pelajari di seminari yang ditulis oleh Uskup John Coupe ya. Ini adalah kisah alegori supaya ada faith statement dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa monoteis, bukan bangsa politeis. Itu yang diinginkan oleh si penulis kitab ini, penulis cerita-cerita ini. Ya. Ini adalah faith statement. Jadi bangsa Israel punya kisah penciptaannya sendiri, berbeda dengan kisah penciptaan dari bangsa-bangsa yang lain yang melibatkan dewa-dewi. Begitu saudara, ya. Kalau saudara tertarik membaca buku ini, saudara bisa beli di Amazon.com. Tapi saya juga punya PDF-nya, ya. Kalau saudara tertarik lebih jauh, silakan hubungi saya lewat WhatsApp saya ya, dan minta ke saya, nanti saya akan berikan file PDF. Tapi ya saudara pahami ya, ini materi-materi berat ya. Ini di Indonesia jarang orang yang sejauh ini mendalami ini ya. Di Indonesia kalau saudara lihat ya, para pengajarnya itu masih di dalam tahap konvensional ya. Maksudnya tuh ada lagi nih yang namanya sains ya, itu kalau lagi pas sama ajarannya itu diambil tuh sains ini, bukti sains ini ya, diajar gitu ke jemaatnya. Berarti kitab suci kita tidak bertentangan sama sains. Tapi kalau sains-sains yang menentang bukti, yang menentang kitab suci itu nggak diambil gitu. Itu namanya pengajaran konvensional. Nah, kalau saudara membaca buku ini, siap-siap paradigma saudara itu akan dibuka gitu ya. Kalau saudara baca ya buku-buku seminari dari gereja yang mentahbiskan saya ya, Catholic Orthodox Church di Australia, itu sama juga. Kenapa? Karena salah satu uskupnya ya, Uskup John Ward ya, beliau ini adalah lulusan
sejarah dari Harvard. Beliau ini yang membuat museum arkeolog pertama di Inggris. Ya, baru museum itu dipindahkan ke Australia di Queensland sekarang ini. Jadi memang pemahamannya ada pemahaman modern, bagaimana menyelaraskan antara agama dan juga sains. Baik, itu aja yang saya bisa share pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaihim. Salam sejahtera. Assalamualaikum.